Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi di Subang ya. Di Tambang. Tambakan, daerah Tambakan. Saya bersama Kang Irsan. Iya, saya sendiri. Jaipulo sama Pak Jadi Pak Yadi. Yadi. Oke. Ini kita mah random aja ya. Random talk. Random talk ya. Kopina teh ayahnya. Nya uyos lah. kopi mah nanti saja. Ya. Jadi sekarang kita lagi ada kegiatan kampus lah ya. Iya, kegiatan organisasi kampus. 3 hari lah. 4 hari gitu. Tiga hari di lapangan. 3 hari di lapangan, 1 hari di kampus. Total 4 hari. Dan 4 hari. Dan sekarang masih berjalan, masih berlangsung kegiatannya. Di sini kita sama Pak Yadi. Pak Yadi sekarang menjabat sebagai supir Unpas ya Pak? Supir, driver. Betul sekali. Boleh cerita Pak, gimana Serunya menjadi supir Unpas. nah, soalnya tadi kan mendengar cerita Pak Yadi sudah 20 tahun Jadi Tapi Pak, driver. kalau di Unpasnya udah berapa lama? kalau di Unpas sih sekitar baru 2 ketiganya sekarang 2 ketiganya. Tahun. 3 tahun itu nanti Sejak November COVID berarti. iya sebelum COVID aja November sebelum COVID Iya. Oh, November sebelum Covid. Itu tadi ada yang ngirim air bersih 4 galon di atas, bisa dibawa ke bawah gitu. Enggak. Sebelum Covid ya. Berarti udah mulai lama ya. 3 tahunan sudah tahu aturan di Unpas gitu ya, Pak. Insya Allah lah dikit-dikit Gitu. Gimana Pak serunya pengalaman 20 tahun sebagai driver mobil ya? ya kalau di jalanan suka dukanya ada sukanya ada dukanya banyak kalau dukanya kalau kita ya kalau lagi ada trouble di jalan ya gitu Itu Resiko. dukanya. Resiko. Jadi pertama pas jadi driver teh umur berapa Pak? kalau pertama bawa mobil kecil dulu SMP kelas 2 kelas 3 udah bawa SMP. sendiri. SMP. Seumuran SMP. Berarti umur 15 tahun ke bawah berarti. Itu teh udah bawa mobil apa Pak? Ya kayak carry gitu kan Iya. kadang-kadang ya suka nyerpin elap dulu kadang-kadang ngenek gitu Udah dapat izin itu teh Pak? ya biasalah orang tua mah nggak ada yang tahu Nyambil berarti Pak itu teh Pak? pulang sekolah baru gitu jadi nggak mengganggu pelajaran sekolah gitu kalau hari libur ikut sama paman bawa bus belajar bus keluar SMA itu langsung bawa bus sendiri bawa mobil sendiri gitu. Bis itu loh. Bis karyawan Jadi supir sejak masih ABG mungkin. ABG Tapi cita-citanya apa Pak? dulu emang cita-cita pengen jadi supir mobil gede dulu Emang udah niat udah niat cita-citanya. emang gitu walaupun udah usaha apa gitu tapi tetap kayak gitu kembali lagi ke supir lagi Karena sudah dicatat mungkin ya Iya. takdirnya mau jadi supir gitu. Karena semenjak kecil, makanya ucapan itu adalah doa gitu. nah gitu makanya kalau berucap itu jangan sembarangan Tapi gak apa-apa Pak, yang penting halal. nah Halal lah, Itu betul Pak. Padahal
pekerjaan mulia ya Pak. Iya sekali. Kalau semua mau jadi guru, nanti ketika guru mau berpergian, siapa yang mau jadi supirnya? Nah, Iya betul. kalau semua orang kaya, nggak ada orang miskin, mau gimana Mau gitu. gimana ngebandingin Nah. mau gimana tahu orang bahwa orang itu kaya gitu. Nah, gitu. Iya. Kirain apa ya? Iya, kita tahu ada orang kaya tuh karena tahu ada orang miskin. Kita tahu ada orang kurus karena tahu Yang gemuk. iya, gemuk. Tahu orang yang tinggi karena ada yang pendek gitu kan, yang kurang tinggi mungkin bukan pendek. Begitu. Menarik sekali ini si kaya dan si miskin. Ada hal menarik antara kaya dan miskin. Allah dalam Al-Quran Pak Guru gimana? Benar Kang Guru. tapi saya lupa surat apa, ayat berapa, cuman pernah baca dan mendengar Allah itu bilang memang ada manusia yang diberikan kekayaan dan cukup, jadi tidak ada kata-kata miskin ya. Jadi antonim dari kaya itu bukan miskin tapi cukup, karena memang Berkecukupan. dan berkecukupan seperti itu. Iya, Gitu. begitu. Terus ini nggak Pak pernah ngalamin apa gitu kejadian menarik atau hal-hal sama 20 tahun? Pernah sih kejadian waktu bawa mobil lintas, bawa ekspedisi Bos, ke bawa truk. oh truk. Bawa truk. Truk tronton apa? Nah, tronton dengan dijegal tengah hutan Dijegal. Daerah mana Dijegal. Pak? Daerah mana? di daerah Lubuk Linggau, Lubuk Linggau. Sumatera. Sumatera. Oh iya. Itu sendiri Pak di dalam mobil. Iya, lagi sendiri. Bahaya. Lagi sendiri gitu. Keadaan bawa apa Pak itu? Itu bawa spring bed. Spring bed. Spring bed. Mana tas? Ada sister. Itu udah lama sekali itu. Waktu umur berapa tuh kira-kira? Ya, sekitar 98-an lah. Oh, pas ini. Pas Saya baru krisis lahir. moneter. Pas krisis moneter. Krisis moneter. 98-an lah. Sebelum Krismon tuh. Iya. Sebelum Krismon. Dijegal ya Pak ya? Iya, jika dirampok. Ralip itu udah Terus gimana Pak? Dirampok Pak. Iya, kan ya mungkin karena kalau di truk itu ya minuman yang masih penuh. kan ada yang suka yang megang kalau di jalan. Kau orang. Itu kemungkinan yang dari kantor itu bayar itunya pelat. Oh, Bayar gitu, kayaknya gitu. Mungkin apa ya pemegang di situ dalam istilah sekarang japremnya gitu. Nah, japretnya gitu. Belum dibayar. Nah, itu yang suka yang dukanya. Tapi kenapa berarti itu? Nggak Apanya? diapa-apain apa gimana? Enggak, suruh turun aja, kita ya lepasin aja. Kalau kita ngelawan ya kita Mobil truknya dibawa. ya dibawa semua. Semua. Iya, tapi pada akhirnya kita ada konfirmasi ke kantor. Nah, kantor ke konfirmasi ke Pihak keamanan. pihak yang megang. Nggak berapa hari datang lagi. Oh gitu. Datang lagi. Kalau saat itu Bapak ngelawan, Ya nyawa. nyawa ya. Kalau nggak nyawa ya mungkin ya luka masih ada gitu kalau kita ngelawan. Kejadian ditodong berarti Pak. Todong. Pakai apa Pak? Sajam. Ya biasa lah ya sajam. Ya maksudnya cerulit atau Pedog apa gitu, gitu, Pak. golok atau Ya semacam bolok lah gitu. Ini pelakunya berapa orang Pak? Banyak sih. Oh banyak. waktu itu banyak Bapak sendirian. Mana bisa ngelawan. Pasrah aja gitu. Pasrah. Daripada kita jadi korban. Iya. Harta bisa diganti, bisa istilahnya bisa dicari kan. Iya. Kalau nyawa kan belum ada gantinya, nggak bisa nyari. Iya. Terusnya sampai sekarang juga jalan untuk orang-orang ekspedisi itu ya belum aman, belum aman. Masih ada kan ini gerombolan-gerombolannya kayak gitu masih banyak. Apalagi wilayah Sumatera itu wah, masih rawan. Berarti supir itu bukan cuma nganterin aja, ya, cuman resikonya itu juga gede. Iya, nyawanya juga resiko. Makanya dari situ lari ke bis jemputan pabrik lagi.
dari pabrik Segini. lari lagi ke wisata 10 tahun. Terus Oh, sesuai badannya segitu. 4 orang di sini. orang ya. Ini mau masuk nih. Nunggu adan lah. Oh iya adanya. Dan berkumandang. Adan. Oke. Bye. Yuk, Pak. Kedebut lah. Ada aja sih. Surya ke harap mah juk ke nomor Iya mah kayak sukun ya. Cap Bali. Rasanya sama sukun. Kayak gini sukun aja. ya lanjut. Lah adan lah. Oh, dan adanya di mana-mana ya. Mungkin ini yang membuat Pak Yakut marah. Kijang satu. Duh, saya kijang Iya. Jadi gede jo. Nanti kan ngomongkeun kan taruhnya. Rejim Ngomongkeun rejim. Jo aya mau Kayak motor motor. Oh iya polisi. Intel. Intelnya lagi tidur. Intel. Nah, internya diamanin. Sudah jinak. Sudah jin. Jangan main-main sama alat negara. Yakut. Itu mah terlalu tinggi, Iya, Pe. terlalu. Masa suara adan dibandingin sama gonggongan anjing, Iya, betul. Terlalu berlebih. lalu berlebihan. Kalau cuma pengen dibatasi ya batasin aja, jangan inilah. Yang disandingkan gitu. Iya gitu. Maksudnya azan itu juga kan juga mulia gitu. Iya. Disamakan dengan anjing. El. Katakan anak. Itu kan panggilan, Kalau mau ke sana bawain punya sangat. panggilan Tapi kalau Tuhan. punya anak terus Tuhan untuk beribadah. Iya. tahu. Sebetulnya itu Pak, kalau saya pandang itu pengalihan isu Pak dari ramainya Jahate. Terus Iya, ketika Jahate ramai itu, lalu Yakut muncul dengan pernyataan itu sehingga masyarakat itu berfokus pada pernyataan Yakut. Yang Jahate itu ya agak dilupakan. kan. Dan banyak isu yang lainnya juga ketutup sama yang Ini ya. Iya, Terpendam, betulnya itu. dikubur oleh isu azan. Iya, betul. Dan juga tadi lihat terbaru tehnya harga bensin udah perlahan naik. Pertalite itu sekarang 8.000 per liter. Sekarang kan 7.000. 600. Sekarang udah 8.000. Banyak. Mulai kapan? Tadi saya lihat di berita di HP gitu, di internet. Perencanaan mungkin. Kayaknya udah deh. Sebenarnya itu udah diputusin teh nih Pak, harganya udah tertera gitu. Naik guys. Naik guys. Buat Itu diam-diam gitu naiknya tuh. Ini asalkan kita kan walaupun kita punya kilang minyak sendiri, tapi kita tetap yang kita pakai itu kita beli. Kita jual mentah, belinya udah jadi. Iya, betul. Sedangkan yang ini kan ada ini yang di Ukraina itu kan yang penimbulnya Ukraina, perahu Ukraina. Otomatis kan pasokan jadi kurang. Pasokan dunia kan jadi kurang. Otomatis perlahan mau gak mau
naik minyak mentah. Minyak goreng lagi Nah, minyak goreng. 14.000. Kita tuh penghasil sawit terbesar di Iya, Asia bahkan dunia, tapi rakyatnya sendiri. itu mah kebanyakannya itu penimbunan. Penimbunan itu mah. Kayak yang kemarin yang waktu di daerah Banten tuh berapa ton yang ketahuan di gudang. Yang belum yang di daerah mana, Lampung kalau nggak salah. Ada juga itu tuh. Mm-mm. Partai gede kan. Selain itu juga katanya mah ini apa? Jadi dijualnya dalam bentuk biodiesel. Iya, emang itu kan ke Aptur. Aptur ya Pak. Iya, Aptur. Itu lebih gede katanya si apa keuntungannya. Jadi buat pasokan minyaknya Sedikit dikurangin. dikurangin. Emang Bio apa? biodiesel. biodiesel Aptur buat kapal tuh. Kapal. Oh, buat kapal. Itu kan mulai produksi. Hmm. dari minyak gitu. Iya, dari sawit. Sawit ya. dari sawit. Kayak solar kan dari apa? Dari biji apa tuh? Dulu teh yang pernah di ini kan. Biji Kemiri apa Pak? bukan kemiri, apa tuh? Jarak. Jarak. Mm-mm. Pohon jarak. Dulu kan pernah kan diisukan dari pohon jarak. Dari bijinya, terus yang dari singkong kan dulu pernah. Cuman kayaknya nggak jalan. Gak jalan pokoknya Nggak Pak. jalan. Mobil SMK juga gak jalan. Ya. Faktornya apa? Ya pendukungnya. Coba kalau pemerintah mendukung, Iya. kayak vaksin yang buatan Inggris, siapa yang nyiptain? Coba, kan orang-orang kita, di kita nggak diterima, dijual ke Inggris. Inggris dibeli lagi. Sebetulnya orang-orang Indonesia itu pada pinter-pinter Iya. sebenarnya. Pernah sewaktu-waktu saya waktu di Keramat Jati, ada yang datang dari Mercy itu, dari Mercy dan Jerman langsung. Dia sampai bengong, mobil produksi tahun 76, 74 masih pada layak jalan. Padahal di negaranya tuh si ininya tuh udah nggak produksi lagi onderdilnya. Tapi karena banyak otaknya pada ini orang-orang Indonesia masih pada jalan. Katanya juga itu yang di Tegal ya Pak, yang pemasok ke Mercy di Tegal. Apa gitu knalpotnya apa apanya gitu. Kalau nggak salah yang Tegal itu onderdil ini banyak kayak kupling kayak itu kan. Kopling kayak gitu juga. Mercy kan ya Pak? Mercy. Mercy. Kalau nggak salah mah. Tapi kebanyakannya kalau Mercy itu dari India kebanyakannya. Makanya India itu produksinya kan mobilnya tuh kendaraannya tuh Tata itu hampir sama dalamannya sama Mercy. Makanya di Mercy tua itu berkolaborasi sama produk-produk Tata kayak kupling kayak itu di ini istilahnya kalau bahasa Sunda mah digado-gado gitu. Campur-campur ya. Terus itu Pak pas bawa mobil yang paling enak bawa mobil apa Pak? Mercy. Mercy. Kalau mobil-mobil Eropa ya udah jelas. Tingkat keamanan, tingkat kenyamanannya udah jelas. Kayak bus Mercy. Iya. Nggak kayak mobil-mobil Jepang itu safety-nya kurang. Panitia aku mau charter ya. Mau charter. Iya ada Apalagi mobil-mobil sekarang, mobil-mobil Mercy sekarang. Itu kalau kita misalkan ada trouble di rem, itu ada kayak rem cadangan. Jadi kita tinggal pijak tombol, itu jadi manual. Nah itu kelebihannya mobil-mobil Eropa ya gitu. Jadi pas misalnya rem blong gitu ya Pak, Iya. langsung ganti gitu. Iya, ada jadi cuman belakangnya aja, cuman belakang. Buat nahan aja. Iya.
Itu pas bawa mobil gede kayak gitu pernah nggak Pak rem blong kayak gitu? Pernah. Pernah waktu. Ngeri. Iya, waktu itu bawa Oka 15-18. Jadiannya Cikole. Pas mudun. Itu dari atas tangkuban perahu berhenti Grafika. Tapi untungnya teh kosong Pak di depan. Untungnya kosong. Tapi muatan penuh. Jadi gimana tuh Pak cara mainnya Pak? Ya buang aja anginnya semua. Itu lama kelamaan dia akan ngunci remnya. Kalau mobil-mobil Mercy gitu. Asal supir tenang, gigi masuk, buang angin, udah. Dia lama kelamaan angin menipis, ditabung, dia akan ngunci sendiri. Oh. Gitu. Kalau udah ngunci ya udah. Kuncinya harus tenang ya Pak ya. Tenang gitu. Beda lagi dengan mobil Jepang. Kalau udah ada kebocoran ya udah itu. Belum. Soalnya kan sistemnya udah beda. Kalau mobil-mobil Jepang itu sistemnya itu pakai oli. Kalau mobil-mobil Eropa itu angin, cuman angin nggak pakai oli. Makanya di bis tuh ada surat. Iya, itu kalau dia ngebuang. Setiap nginjek itu ngebuang. Sekali ngisi 50.000 ya Pak? Berapa Pak? Kalau di bis enggak. Oh enggak. Itu kan di bis itu ada kompresornya. Oh. Dia ngisi sendiri. Ya kayak mobil kayak kalau ada salah gitu ya. Itu kan dia nggak ada kompresornya. Kalau di bis truk-truk gede kayak tronton itu dia ada kompresornya, ngisi sendiri. Makanya kalau mobil-mobil gede itu kalau dalam keadaan mobil dingin itu nggak bisa langsung jalan. Lihat dulu ampere angin. Kalau dia udah naik, baru dia bisa membuka ininya remnya. Kalau dia belum naik ampere, nggak bakalan kebuka. Mobil Jepang juga sekarang udah mulai ngikutin. Kayak gitu Mas. Udah mulai. Kayak RN 285 kalau bisa. Kalau Hino RK8 itu udah. Oh RK itu iya nama jenis ya Pak? Iya, Bukan Ridwan Kamil. Kirain teh di bus Damri itu suka RK. Oh ini hibah Ridwan Kamil. Padahal bukan. Yang Itu tipe kirain. tipe sasis, tipe mesin. Kalau di mobil-mobil gede itu kan, kalau kita beli mobil itu nggak kayak mobil kecil, beli langsung kita bawa seutuhnya. Kalau di mobil-mobil gede yang kita bawa apa? Sasis. Oh iya, pantes lihat ya di jalan. Rangkanya Pak. Rangkanya aja, sama mesin sama rangkanya aja gitu. Berarti yang bawa body mana nanti dari karoseri biasanya dari mana? Kita mau dibawa ke karoseri mana gitu. Gitu. Makanya prosesnya lama kalau mau beli bis. Dari beli ke dealer itu ya bisa tahunan. Iya. Ya kan nunggu kan banyak. Iya benar. Inden ya. Apalagi kalau kita misalkan ke karoseri kayak Laksana atau ke ke Adiputro, itu kan sistemnya sistem monopoli. Oh, Sistem monopoli. Jadi kita kalau misalkan nih, kalau mobil-mobil gede, misalkan kita beli sasis, sasis Hino lah misalkan, beli, kita masukin ke Adiputro. Nah Adiputro itu wilayah Jawa Barat itu udah ada pemegangnya, yaitu Budiman. Kalau kita nggak diakses sama Budiman, Nggak bisa. sama Adiputro nggak dilayani. Jadi kita harus ya minta izin dulu Ke gitu. PO Budiman. Iya. Makanya kalau PO-PO kecil kebanyakan tuh ya beli ya kayak ke showroom lah gitu, showroom berjalan. yang udah jadi. Diganti. Nah, tapi bukan ke dealer. Oh, Itu ke PO. PO. Ada Kayak yang mau dijual enggak gitu. enggak kan kayak PO kayak efisiensi, Haryanto, terus STJ, Subur Jaya, dia ngejual mobil baru. Gitu. Dia beli masukin ke
kalasori. Nah udah di kalasori itu dia dijual lagi. Ada yang dijual gak dipakai, ada yang dijual yang tawarinnya sambil dia pakai gitu. Kayak kalau Jawa Tengah saya tahu itu efisiensi sama Haryanto itu dia jualan. Jual bis. Iya, mau yang baru ada, yang udah dipakai bisa gitu. Kalau kita beli baru dari dealer, kita beli sasis lama prosesnya. Lama ya. Ya, kayak Unpas kemarin berarti ya, itu yang mobil itu tuh yang baru kan? Nah, yang saya bawa, Yang itu ya Pak. itu sebenarnya gagal kalau saya mah. Buat bapak. Gagal. Buat bapak. Gagal. Iya. Kalasori gagal. Kalau Kenapa saya, segitu, Pak? Iya. Pertama kan dalamannya sempit. Isinya cuma 28. Yang seharusnya Kebanyakannya itu yang normalnya itu 31. Terus si ininya kan agak lebar gak? Kalau laksana itu gagal sebetulnya. Terus kan banyak yang bocor. Jadi gampang bocor si body. Nggak kayak Adi Putro. Cuman ya harganya juga jauh. Ada harga ada kualitas kan? Nah, gitu. Cuman kan sayang, walaupun murah, tapi kalau kita banyak ngeluarin perawatan, Sama aja ya Pak. sama aja yang malah sekalian. Malah tambah mahal. Ini sekalian. Beli mahal sekalian berarti ya Pak. Iya, Perawatan terjaga. iya gitu. Terus kan di bawahnya juga kan kalau yang mahal mah body enak. Nggak terlalu istilahnya limbung lah. pakai rekekan. Kalau itu mah suspensi, kalau itu beda. Kalau treker itu mah suspensi. Itu kalau yang pingin nggak bunyi, pakainya yang balon. Ada suspensi balon. Ada. Ada kan suspensi balonnya. Jadi dia nggak kepake per dia sistemnya itu. Pakai balon hidrolik. Itu nonton tadi. Pakai hidrolik dia. Oh, hidrolik. Hidrolik. Jadi kalau dia ada di tikungan atau jalan jelek itu nggak bunyi. Kayak bunyi berit makan apa gitu. Makan uang rakyat. Kijang satu. Cuman ya biayanya juga biaya ekstra. Nggak kayak sama apa namanya? Sama kaloper patah satu paling berapa? Paling 1 juta 2 juta. Kalau balon belasan juta. Mahal jauhnya Pakainya juga nggak bisa sembarangan, di tikungan nggak bisa main nakuk aja. Terus kalau ada jalan jelek nggak bisa ya hantam. Kalau hantam dia kalau balonnya bitu udah kan cuma karet gitu. Karet yang diisi angin. Tapi kalau mobil-mobil Eropa kuat. Iya. Jamin kalau Eropa mah. Bandingannya juga lebih enak, Gak kayak mobil-mobil Jepang. Kalau mobil Jepang walaupun pakai balon itu kalau saya pun nggak nyaman. Soalnya bandingannya tuh terlalu inilah gitu. Terlalu lembek kalau ini. Cuman kalau pakai balon tuh enaknya itu kalau misalkan ada daerahnya ya enak. Ya istilahnya kalau sama per, kalau misalkan ada tanggulan, diperkirakan gasruk, kalau itu mah bisa dinaikin bodinya. Dia body bisa turun naikin. Itu kalau nggak salah mah naiknya itu bisa nyampe 20 cm body. Tingginya. Jadi dia kalau misalkan wah ini kalau diperkirakan kalau bisa gasruk nih mobil, dia body dinaikin. Kalau yang per kan enggak. Nah kayak ini kan kayak kalau kita mau nyebrang pakai peri,
Itu kan kadang-kadang si ininya kan suka ada yang tinggi. Kalau dipaksain kan gas bro. Kalau mobil ini mah. Kalau ini kan bisa ditaikin body ini. Nah, berarti ini suspensi mewah. Mewah. Ya, mahal. Harganya juga lumayan mahal. Kalau yang Hino RN 285 harganya itu kalau nggak salah yang paling murah tuh 13 juta. Dikali 4. kali 4. Seharga motor. Kijang urut. Kijang satu bukan kijang. Kijang urut. Tapi kalau supirnya apik ya awet. Barang mah tergantung ke Ya yang pemakaian yang make. Walaupun barang bagus atau jelek, kalau supirnya jorok ya tetap aja. Kalau truk belum ada, kalau truk masih kalau di Indonesia ya belum ada. Karena kan bebannya mungkin ya. Pertama beban, kedua kan medan. Oh, Medan. Adanya kan banyak kan pudunan tikungan. Kalau di luar kan banyak kan itu lurus datang. Ada enak. Gak macet. makanya mobil luar klik-klik itu kan baragusnya. Iya. Transformer ya. Iya. Terus yang keduanya itu kan kalau di kita bebannya, muatannya, Oper. iya, overload. Nggak overload, nggak jalan. Iya. Gak ada, bukan gak jalan, gak ada yang make. Jadi sebetulnya perusahaan transportasi truk sama supir tuh bingung mau nurutin aturan pemerintah di sub, gak ada yang make. Oh, iya. Ngikutin yang make terus-terusan sama di sub. Iya. Jadi serba salah. Kayak ini aja kalau desa kan di aturan surat-suratnya itu di buku kir itu kan cuma 5 ton. 5 ton. Tapi kenyataan bawahnya paling minim 10 ton. Kadang-kadang 15 ton kalau yang jarak dekat. Desa kok dolaknya? Ya kalau desa ini double. Kalau yang engkel berapa? 2,5 ton. Tapi kenyataan ada yang nyampe 8 ton. Kali lipatnya. Yang bawa pasir itu kan berapa ton coba? Paling sedikit 6 ton. Paling sedikit. Kayak yang ini truk double itu kalau diesel double itu kan rata-rata 16 kubik, berarti 16 kubik berarti di ininya 16 ton. Nyetimnya. Dunia permuatan. Iya. Makanya jalan gampang rusak, mobil gampang rusak. Nggak gitu. Kita nggak kepake. Itu serba salah. Ya cuman pada akhirnya yang ngikutin ya ke pelanggan. Mana yang pesen ya Pak ya? Iya. Mana yang order. Pasti kalau kita berani gitu ya pasti banyak. Beda sama yang di luar, bener-bener kalau orang-orang luar mah naatin peraturan. Makanya mobil yang ex Singapura tuh yang masuk ke Indonesia itu kan di Singapura ini udah 10 tahun. Tapi rasanya itu kalau di kita itu sama mobil baru. Iya benar. Kenyamanannya itu. Singapura padahal. Kan kalau Singapura itu 10 tahun Ganti. itu mau tidak mau harus ganti. Oh itu tuh Pak. Iya. 10 tahun udah keluar. Di kita yang puluhan tahun dia udah masih jalan. Yang saya belum lahir juga udah ada masih jalan. Kayak yang Mercy tipe berapa tuh? 901 kalau nggak salah, yang itu yang Mercy Nong-Nong tuh. Itu kan tahun 74 itu. Tapi kan masih jalan.
Kan kalau di sana mah udah nggak bisa. Di luar palingnya cuman untuk barang antik lah kalau di luar. Kalau di kita kan bekerja, bukan barang antik. Itu ragam Indonesia pokoknya. Nah, gitu. Keanekaragaman. Keanekaragaman transportasi. Transportasi. Kayak di kita aja tuh yang mobil-mobil umum, bis, ada yang 30 tahun masih jalan, masih beroperasi. Kalau di sana boro-boro kan boro-boro bisa beroperasi walaupun mesin bagus, bodi bagus kan tetap aja. Tetap aja ya, di Nggak sana. boleh. Di Indonesia itu banyak bakat, Pak. Banyak bakat Kebutuhan. Bakat kebutuhan, Pak. Dijalankan, we, tuh mobil Jalankan, tua-tua, we. ge. Bener, Soalnya mau gimana lagi coba. Apalagi sekarang kan pekerjaan lebih makin susah Ya, sekarang. makin susah. Makanya jalannya apa adanya lah. asal jalan ya, Pak. Asal jalan aja kalau kita mah sekarang mah. Banyak kan mobil-mobil yang udah reyot kan pada jalan. Iya. Terus kalau kita kir tutupin keluar kan surat-suratnya. Walaupun udah nggak layak, tapi kalau kita bisa nutupin tetap aja bisa keluar. Iya, bener. Bentar, kiri itu singkatan apa, Pak? uji Kira. uji bukan kelayakan. singkat- Oh, bukan singkatan kir. Bukan. Oh, kirain teh KIR, Pak. Bukan. Kendaraan Indonesia. R-nya apa? Rar. Kendaraan Irsan. Kendaraan Irsan. Ke ini aja dulu. Ya. Ke yang ini dulu. Oke, mungkin cukup dulu lah. Dulu ya, Pak. Iya. Dan kita Apalagi tuh ada yang ngantuk tuh. Oh iya. Sian Pak 2 hari nggak tidur. Iya. Tadi malam baru tidur. Malam juga kan sebentar ya tidurnya. Iya. Di sini sama saya, Pak. Aduh. Gak diingetin sama Ayang sih. Emang kita butuh ayang buat jaga-jaga. Tidak ada ayang. Aduh, nggak ada Apa itu ayang. ayang? Ayang bebek. Ayang. Oke, Iya. kita cukupkan sampai di sini. Iya, Ya. di sini aja. Di sana mah jauh. Iya, jauh. Terima kasih Pak Yadi sudah Sama-sama. berbagi pengalamannya. Ilmu bermanfaat. Sama-sama. Jadi kita tahu nih dunia Kendaraan. kendaraan gede. Kendaraan besar. Semoga terhibur. Sehat selalu. Salam lestari.